Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun sareng wilujeng sumping ke channel Abdi, saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction sekali ini lagi. Jadi guys, ini ada satu video yang menarik guys, di mana media Malaysia Astro Awani menulis satu artikel tentang pemain diaspora Indonesia guys, di mana semua pemain naturalisasi ini yang diambil oleh Indonesia kononnya ditolak dari bermain di timnas Belanda, baru terpaksa bermain untuk Indonesia. Kalau pendapat kawan-kawan semua bagaimana? Coba komen di ruangan komentar di bawah guys tentang video yang satu ini guys, oke? Ojo lali di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Pastikan kawan-kawan nonton sampai tamat untuk dengar apa pendapat saya di penghujung video nanti. Dan ojo lali di subscribe, klik like, komen, dan share video ini guys. Let's go, kita nonton satu dulu. Lagi-lagi media Malaysia mengangkat berita diaspora Indonesia. Kali ini media Astro Arena menuliskan tagline, "Pemain ini takkan pilih Indonesia jika layak wakili Belanda." Tak henti-hentinya media Malaysia menyindir pemain naturalisasi Indonesia. Tanpa sadar, pemain mereka juga dari berbagai benua. Iya kan? Walaupun media Astro mengutip dari sebuah podcast yang mewawancarai mantan pemain timnas Belanda, tapi tetap saja isu ini selalu diangkat mereka. Astro mengutip dari obrolan mantan pemain timnas Robert Maaskan yang kini melatih Helman Sport. Guys, kalau pendapat kalian bagaimana? Dia bilang semua pemain Indonesia ini, naturalisasi ini, diaspora Indonesia ini adalah pemain-pemain reject dari Belanda yang kononnya terpaksa bermain untuk Indonesia guys. Kalau menurut pendapat kawan-kawan semua bagaimana tentang hal ini guys? Coba komen di ruangan komentar di bawah. Saya mau tahu. Sedangkan di Malaysia juga dia punya pemain-pemain timnas nih juga ada yang import daripada luar guys. Jadi bagaimana? Coba komen. Menurut Robert Maaskan, pemain naturalisasi Indonesia terlalu lebay dan terlalu dibesar-besarkan oleh pendukung dan timnya. Dia juga mengatakan sekarang ini ada 10 pemain yang diimpor dari Belanda ke Indonesia, dan ke-10 pemain ini rata-rata pemain era divisi. Robert Maaskan juga mengatakan pemain-pemain ini tak akan pilih Indonesia kalau mereka layak untuk timnas Belanda. Obrolan itu dia lontarkan pasca Indonesia dibantai Australia dengan skor 5-1. Robert Maaskan juga mengatakan hampir rata-rata pemain yang diimpor ke Indonesia namanya tidak begitu dikenal dan hampir tidak pernah mereka lihat di Belanda. Ia menyebut Indonesia terlalu berharap Piala Dunia, walaupun kesempatan itu memang selalu ada, tapi proses itu tidak instan, ungkap Robert Maaskan. Media Astro Malaysia pun memposting obrolan podcast itu dan menuai bermacam komentar netizen Indonesia dan Malaysia. Robert Maaskan, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan nama-nama pemain naturalisasi Indonesia tidak dikenal di Belanda, sementara dia pernah melatih Go Ahead Eagles dan FC Zwolle, di mana klub yang dia latih terdahulu di dalamnya terdapat nama pemain timnas seperti Roknar, James, dan Jay Itzes. Lalu bagaimana dengan Jay Itzes yang kini bermain di Liga Serie A Italia? Apa Robert Maaskan tidak mengenalnya? Postingan media Astro Malaysia itu pun dikomentari supporter Indonesia. Malah, ramai pemain keturunan memilih Indonesia bukan karena tidak layak bermain untuk Belanda, tetapi karena faktor emosi, keluarga, dan peluang. Contoh yang jelas ialah Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mempunyai peluang di Eropa, tetapi masih memilih Indonesia karena mereka berasa terhubung dengan akar umbi mereka. Hei Bung! Mereka semua sudah pernah dipanggil tim nasional Belanda, tetapi darahnya mengalir darah Indonesia. Mereka memilih Indonesia karena orang tua mereka berjiwa nasionalis yang menghargai negaranya itu sendiri. Seperti yang kita tahu, nama pemain diaspora seperti Iver Jenner, Justin Hubner, Tom Hay, Kelvin Verdong adalah nama-nama pemain diaspora yang pernah bermain di timnas Belanda kelompok umur. Bahkan tercatat Kelvin Verdong sudah bertanding 50 kali untuk Belanda Junior. 50 kali bertanding guys. Nah guys, jadi demikian video yang begitu pendek guys. Satu video yang kalau menurut saya satu berita yang cuma mau mendapatkan perhatian lah, mungkin mau dapat view begitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi lah, apa yang jelas pasti semua orang mau yang terbaik, bah. Semua negara mau yang terbaik, terutamanya timnas Indonesia. Jadi kalau mampu, memang mereka akan ambil pemain-pemain yang dianggap terbaik gitu kan untuk bermain untuk negara mereka. Jadi sama juga seperti Malaysia. Bisa kalian lihat
pemain-pemain yang di Malaysia juga kebanyakan import daripada berbagai benua, kan? Jadi apapun hasil yang paling penting itu hasil. Kita bisa lihat pemain-pemain diaspora ini menunjukkan hasil, guys. Bukti dia sekarang kualifikasi FIFA, guys. Malaysia di mana saat ini? Jadi ini saya rasa cuma berita yang setakat berita gitulah, cuma setakat hiburan kalau menurut saya. Dan apa yang penting adalah menunjukkan hasil. Tidak kiralah pemain itu dari manapun, tapi kalau memang semangat dia untuk bermain sepak bola dan untuk menunjukkan yang terbaik, kenapa kita tidak menggunakan pemain tersebut? Betul kan tidak, guys? Kalau menurut kawan-kawan pula bagaimana, guys? Apa pendapat kawan-kawan tentang hal yang satu ini? Coba komen di ruangan komentar di Malaysia. Berbanding timnas Indonesia dan Malaysia, kalau kalian lihat dua tim ini, kalian bisa bedakan dia punya quality level permainan itu sudah seperti apa, betul kan tidak? Biarpun ya memang kebanyakan pemain naturalisasi dari Indonesia ini kebanyakan berdarah Belanda kan, tapi mereka memilih, bebas untuk memilih, betul kan tidak? Bebas untuk memilih. Salah satu lagi peluang yang ada di Indonesia, mestilah mereka memilih untuk bermain untuk pasukan yang memberikan mereka peluang, kan? Jadi itu pendapat saya pribadi. Coba komen kalau pendapat kawan-kawan pula bagaimana. Oke guys, sampai di sini dulu video pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur. Insyaallah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Maaf guys, video kali ini sedikit pendek. Apapun, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri dan selamat bersukaria kawan-kawan. Komen di ruang komentar di bawah pendapat kalian. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.